Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu saham properti daripada pemerintah, yakni adalah Waskita Karya Tbk dengan kode emiten WSKT atau kita panggil aja WSKT. Ini merupakan perusahaan yang request oleh teman kita rentang beberapa hari yang lalu, dan baru hari ini saya sempat untuk membahas perusahaan yang satu ini. Kita kenalan dulu dengan WSKT ini dari sejarahnya terlebih dahulu. Mereka didirikan pada tanggal 1 Januari 1961. PT Waskita Karya Tbk adalah salah satu perusahaan negara terkemuka di Indonesia yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur. Berasal dari sebuah perusahaan Belanda bernama Volker Arnemings Maatschappij NV yang diambil alih berdasarkan keputusan pemerintah nomor 62 tahun 1961. Pada awalnya berpartisipasi dalam pekerjaan proyek terkait air termasuk reklamasi, pengerukan, pelabuhan, dan irigasi. Sejak tahun 73, status hukum Waskita Karya berubah menjadi Persero PT Waskita Karya dengan panggilan yang lebih akrab Waskita. Sejak saat itu mulai mengembangkan bisnisnya sebagai kontraktor umum yang terlibat dalam berbagai kegiatan konstruksi yang lebih luas termasuk jalan raya, jembatan, bandara, pabrik pengolah limbah, pabrik semen, dan fasilitas industri lainnya. Tahun 80 mulai mengerjakan berbagai proyek yang menggunakan teknologi maju. Pengalihan teknologi dilakukan melalui aliansi bisnis berupa joint operation maupun joint venture dengan perusahaan asing terkemuka. Prestasi signifikan dan monumental yang menjadi kebanggaan nasional adalah Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Tahun 90 menyelesaikan berbagai proyek gedung bertingkat dengan reputasi baik seperti BNI City, gedung tertinggi di Indonesia. Lalu ada gedung kantor Bank Indonesia, Menara Geraha Niaga, Menara Bandiri Plaza, Hotel Shangri-La, dan beberapa apartemen bertingkat. Bangunan tersebut berada di Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Waskita telah mencapai performance yang menonjol dalam pembangunan jembatan beton bertulang panjang dengan menggunakan sistem balanced cantilever dan berhasil menyelesaikan 3 jembatan cantilever, yaitu jembatan Raja Mandala, jembatan Rantau Berangin, dan jembatan Barelang 4. Prestasi besar lainnya yang menggunakan teknologi serupa adalah pembangunan jalan layang Pasteur Cikapayang, Surapati di Bandung, Jawa Barat. Kisah sukses yang sama juga dicapai dalam pembangunan berbagai bendungan utama seperti Pondok, Dogga, Tilong, Gapit, dan Sumi yang selesai lebih cepat dari jadwal dengan kualitas memuaskan. Dalam upaya Waskita berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dalam segala aktivitas dan usahanya, maka sejak November 95 memperoleh sertifikat ISO 9002-1994. Pada bulan November 95, diperolehnya sertifikat tersebut menjadi pengakuan internasional yang meyakinkan terhadap sistem manajemen mutu ISO yang diimplementasikan oleh perusahaan dan merupakan titik awal menuju era persaingan global. Pada bulan November 2009, Waskita kembali memperbarui sistem manajemen mutu dan dapat memperoleh sertifikat ISO 9001-2008. Hal ini membuktikan bahwa Waskita memahami dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan spesifik pelanggannya. Dan itulah sekilas tentang Waskita WSKT yang bergerak di bidang kontraktor. Ya, kalau kita lihat sih prospeknya sih sebenarnya standar-standar aja sih. Kalau ada proyek bakal cuan. Kalau misalnya lagi krisis, ekonomi lagi lesu, proyek kurang ya juga pendapatan juga bisa kurang. Dan sayangnya WSKT ini memiliki hutang yang sangat tebal ya, dimana kita lihat di sini liability-nya 86 triliun, ekuitasnya cuma 10 triliun. Itu berarti debt equity rasionya 798%. Ini cukup tinggi sih. Tapi untungnya equity rasionya masih cukup untuk membayar hutang jangka pendeknya ya, dengan berbagai aset lancarnya seperti surat berharga, saham, piutang yang mungkin lebih liquid daripada seperti aset-aset yang mungkin lebih sulit untuk dicairkan. Ya, untuk prospeknya sih standar. Sekarang kita akan melihat pemegang sahamnya dengan porsi masyarakat sebesar 24,6510%. Aman. Lalu negara Republik Indonesia sebesar 75,3490%. Kalau kita baca di sini sih pastinya aman ya negara Republik Indonesia. Kita langsung masuk ke key statistik untuk melihat fundamental daripada WSKT ini, di mana kuartal pertama tahun 2022 masih rugi. Wow, parah ya. Profitnya rugi semua. Dengan PER pasti minus, lalu marginnya pasti minus juga, tapi equity rasionya masih aman, terselamatkan oleh asetnya 143% ya. Mereka juga ada bagi dividen sih. Lalu kita lihat turnover hari ini berapa besar, 12,61 miliar rupiah. Jadi WSKT ini termasuk perusahaan yang bisa dibilang sehat, cuman sayang belum membukukan laba yang cukup besar ya.
karena juga terkendala oleh utangnya yang juga cukup besar, tapi masih ada aset yang dapat menutupi kekurangan tersebut. Jadi ya semoga saja ke depan WSKT dapat mendapatkan cuan yang besar dari proyek-proyek yang mereka kerjakan, sehingga mereka bisa bayar hutang mereka. Kalau hutang itu tidak dibayar-bayar, bunganya dapat terus memberatkan keuangan daripada perusahaan. Who knows, nanti ke depan bisa aja WSKT keuangannya itu bisa di bawah 100% ya. Jadi itu yang akan membahayakan WSKT. Demikian pembahasan tentang WSKT, perusahaan kontraktor daripada pemerintah dengan hutang yang gede banget, lagi mencoba untuk membayar hutang-hutangnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.